Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Juli 2021, akan dilaksanakan presentasi proposal skripsi dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling di Sekolah Tauhid Plus Khairul Ummah Majinang. Dan perkenalkan, nama saya Eka Arianti. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Sarno Hanifudin MPDI, kemudian kepada dosen kaprodi saya, yaitu Ibu Kartika Wanojaleni MAG, dan dosen penguji Ibu Fitro Kursia MPDI. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, di mana meliputi latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembatas dan perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian adapun poin yang kedua yaitu adalah tinjauan pustaka, dan poin yang ketiga yaitu adalah ringkasan. Seperti itu. Baik, kita melangkah di bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan, di mana ada latar belakang. Saya akan mulai di latar belakang yang pertama, di mana bahwasanya dunia pendidikan digoncangkan dengan merosotnya moral dan karakter anak bangsa pada saat ini, di mana fenomena yang ada dilakukan oleh para oknum tertentu didasari dari kurangnya pendidikan dan perhatian dari sekelilingnya. Nah, kemudian lagi mengejutkan lagi bahwa pelaku tersebut anak-anak yang rata-rata masih di bawah umur. Nah, di sini penulis ingin meneliti terkait dengan keberadaan homeschooling yang ada di sekolah tahfidz di mana sekolah tahfidz ini merupakan lembaga yang dapat mengembangkan dan membentuk karakter Islami. Homeschooling ini berada di sekolah Tauhid Plus, yaitu Khairul Ummah Majinang, yang dapat merubah dan meningkatkan karakter Islami melalui kegiatan-kegiatan positif. Kemudian latar belakang yang kedua, di mana ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu terkait dengan pendidikan formal dan non-formal, kemudian globalisasi dan homeschooling. Seperti itu. Itu pendidikan formal dan non-formal. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan itu mengajarkan setiap individu untuk berpikir dan bertindak mencerminkan dirinya sebagai penerus generasi yang baik. Pada dosa ini sudah banyak melahirkan berbagai macam model pendidikan. Nah, pendidikan formal ataupun non-formal contohnya mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan homeschooling, pendidikan khusus bagi para masyarakat yang kurang mampu, dan pendidikan umum negeri maupun swasta mulai dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi yang bertaraf nasional maupun internasional. Yaitu globalisasi. Globalisasi yang ada di hadapan kita sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Revolusi teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi menjadikan dunia tanpa batas. Masyarakat dapat mengetahui sesuatu yang terjadi di belahan benua lain dengan hitungan detik melalui internet. Globalisasi sudah menembus ke penjuru dunia, bahkan sampai daerah terpencil sekalipun. Masuk ke rumah-rumah, membombardir pertahanan moral dan agama. Moralitas anak bangsa saat ini berubah menjadi rapuh. Mudah terguncang ombak, terjerumus dalam tren budaya yang melenakan dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan. Karena sesuatu yang terdahulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa-biasa saja. Misalnya contoh, cara berpakaian yang kurang sopan. Menikmati dunia tempat-tempat spesial, dan menikmati narkoba yang menjadi tren pada dunia modern. Ketiga, adanya homeschooling. Di sini dalam proses pembelajaran mengajar, sering ditemukan anak dengan gaya belajar, bakat, karakteristik
yang unik gitu ya, yang memerlukan pembelajaran dengan pendekatan individual. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah menawarkan alternatif solusi berupa pembelajaran individu yang dapat dilakukan di rumah, yaitu homeschooling, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1. Sebab pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan homeschooling membantu mengembangkan potensi anak secara optimal, baik dalam pengetahuan, sikap, dan kepribadian atau karakter, dengan menekankan pada penguasaan perkembangan sikap mandiri yang kelaknya dapat berguna bagi segala aspek di kehidupan. Adapun untuk identifikasi masalah, maka ada 5 poin yang akan saya sampaikan di dalam identifikasi masalah di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu adalah peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan pada pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, pemilihan orang tua terhadap pola pendidikan anak. Yang ketiga, perbedaan pendidikan karakter di sekolah formal dan homeschooling. Dan yang keempat, bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui homeschooling di sekolah Tauhid Plus Khairul Ummah Majenang. Dan yang kelima, penerapan homeschooling di sekolah Tauhid Plus Khairul Ummah Majenang. Kemudian untuk pembatasan dan perumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah tadi saya paparkan, maka di sini peneliti ingin akan dibatasi mengenai pendidikan karakter melalui homeschooling. Nah, berdasarkan pembatasan masalah tersebut, secara umum perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui homeschooling di sekolah Tauhid Plus Khairul Ummah Majenang. Adapun untuk tujuan penelitian, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter melalui homeschooling di sekolah Tauhid Khairul Ummah Majenang. Manfaat penelitian, maka peneliti di sini membagi menjadi 2 manfaat, yaitu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis itu untuk menambah hasanah pengetahuan tentang implementasi pendidikan karakter melalui homeschooling. Sedangkan manfaat praktis yaitu untuk menambah pemikiran bagi peneliti lain yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam. Untuk tinjauan pustaka, peneliti di sini ada 3 tinjauan pustaka, yaitu dari Masniatun Fatimah tahun 2015, di mana peran homeschooling terhadap motivasi belajar remaja di rumah belajar berkemas pasar minggu. Kemudian dari Vera Khairunisa tahun 2008, analisis deskripsi strategi pembelajaran homeschooling, studi terhadap penerapan homeschooling di komunitas berkemas pasar minggu Jakarta Selatan. Yang kemudian yang ketiga, Dina Anggraini tahun 2007, yaitu terkait dengan persepsi anak-anak homeschooler terhadap model pembelajaran homeschooling. Ringkasan dari presentasi kali ini, bab yang pertama itu berisi tentang pendahuluan. Di bab ini meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakanginya. Nah, kemudian rumusan masalah, yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih fokus. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tinjauan dan manfaat penelitian, yaitu menguraikan pentingnya penelitian ini. Ya, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, yaitu untuk memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai data yang relevan. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Bagian ini berisi tentang sistematika penulisan skripsi untuk memberi kemudahan mengenai gambaran umum. Di bab kedua, yaitu berisi tentang landasan teori. Bab ini meliputi telaah pustaka, yaitu perbandingan antara skripsi peneliti dengan skripsi yang sejenis tapi berbeda judul. Kemudian kerangka teori yang merupakan deskripsi teori penjelasan tentang teori yang relevan dengan fokus penelitian yang dibahas. Di bab ketiga, yaitu berisi tentang metode penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data,
berkenaan dengan sumber yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data memuat uraian tentang bagaimana penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, instrumen penelitian, teknik validitas, dan keabsahan data. Dan teknik analisis data memuat uraian langkah penulis melakukan analisis hasil penelitian. Itu saja yang bisa dapat saya presentasikan terkait masalah proposal yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling di Sekolah Tauhid Plus Khairul Ummah Majenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.